Materi keempat, yaitu dasar-dasar genetika kehidupan. 1. Prinsip dasar pewarisan sifat. Sifat yang tampak merupakan sifat fisik yang bisa diamati, seperti diamati langsung. Contohnya, warna kulit, warna mata, bentuk wajah, rambut, dan sebagainya. Sedangkan sifat yang tak tampak itu sifat yang tidak bisa diamati langsung. Contohnya golongan darah. Baik sifat tampak maupun sifat tak tampak ini diwariskan dari induk atau orang tua ke keturunannya atau anak-anaknya. Proses penurunan atau pewarisan sifat dari induk ke keturunannya ini disebut sebagai hereditas atau pewarisan sifat. Yang kedua yaitu peran kromosom dalam pewarisan sifat. Kromosom untuk menyimpan informasi genetik, memasukkannya pada sel, melindungi gen dan DNA dari kerusakan, serta membantu mengatur ekspresi gen. Kromosom ayah dan ibu mengalami meiosis atau pembelahan, menghasilkan kromosom perempuan yaitu XX dan kromosom pria atau XY. Anak perempuan akan mewarisi satu kromosom X dari ibunya dan satu kromosom X dari ayahnya. Sedangkan anak laki-laki akan mewarisi satu kromosom X dari ibunya dan satu kromosom Y dari ayahnya. Ketiga, bahan genetik. Materi atau bahan genetik merupakan substansi yang dapat membawa informasi genetik pada makhluk hidup untuk dapat diturunkan pada generasi keturunannya. Selain berfungsi dalam membawa informasi genetik untuk diturunkan pada generasi selanjutnya, materi genetik juga berfungsi dalam ekspresi genetik, yaitu sebuah proses sintesis protein dan RNA. Selanjutnya, komponen penyusun materi. Selanjutnya, kode genetik. Kode genetik adalah kode yang berisi urutan nukleoida atau basa nitrogen yang membentuk suatu protein. Ada 4 basa nitrogen yang membentuk RNA, yaitu adenin A dan guanin G, sitosin S, dan urasil U. Karakteristik kode genetik terbagi menjadi 6, yaitu sifat triplet, degenerasi, tidak tumpang tindih, non-ambigu, universal, atau polaritas. Sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh. Sintesis protein terdiri dari dua tahap. Sintesis protein terdiri dari 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Secara garis besar, sintesis protein dimulai dari DNA, pembentukan RNA, lalu penyusunan protein. Proses ini sering disebut sebagai central dogma. 1. Proses transkripsi. Transkripsi merupakan proses pertama dari central dogma. Transkripsi adalah proses transfer instruksi genetik dari DNA ke mRNA. mRNA sendiri bisa dianggap sebagai pembawa pesan. Proses transkripsi dibagi 3 tahapan, yaitu inslasi, elongasi, terminasi. 2. Translasi. Translasi adalah proses penguraian atau penerjemahan kode-kode hasil salinan DNA yang dibawa dari mRNA. Penerjemahan kode ini nantinya akan menghasilkan polipeptida untuk penyusun protein. Sama seperti transkripsi, translasi juga terbagi menjadi 3 tahap, yaitu inslasi, elongasi, dan terminasi.